Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tri Saputra dari kelompok 6. Kemudian bersama dengan rekan kami yaitu Angelina Ika Paksi, Eka Pratiwi, kemudian Eka Aprilia. Ini kami akan mempresentasikan materi berkaitan tentang hukum bisnis waralaba. Teman-teman sudah mengetahui tentang bisnis waralaba atau kita sebut dengan franchise. Perlu kita ketahui tentang pengertian dari bisnis waralaba atau kita sebut dengan franchise. Franchise itu diambil dari bahasa Perancis yang berarti adalah freedom dalam bahasa Inggrisnya, atau kita artikan sebagai kebebasan. Kebebasan sini dapat diartikan adalah individu untuk memiliki dan menjalankan bisnis dengan dukungan dari franchisor. Istilah franchise ini sangat populer di Amerika Serikat. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, franchise itu diterjemahkan sebagai waralaba. Ada beberapa pengertian, namun yang akan kami sampaikan adalah apa yang di dalam undang-undang, yaitu pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Adapun pengertian dari waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil atau dapat dimanfaatkan digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Slide berikutnya adalah istilah dalam waralaba. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa istilah dalam bisnis waralaba dan akan kami gunakan ke depannya. Yang pertama adalah pemberi waralaba atau kita sebut dengan perwaralaba atau dalam bahasa Inggrisnya franchisor. Singkatnya adalah hak memberikan manfaat pada penerima. Kemudian yang kedua adalah penerima waralaba atau kita sebut dengan terwaralaba atau kita sebut dengan cesi. Adalah hak orang yang badan usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk menjalankan bisnis. Kemudian kategori yang ketiga adalah pemberi waralaba atau master franchise. Nah, uniknya penerima waralaba ini disebut dengan master franchise. Itu adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba. Contohnya pada perusahaan internasional terkadang memiliki beberapa cabang di Indonesia. Misalnya adalah KFC. KFC ini diatur misalkan oleh satu cabang di Indonesia yang besar, atau bisa kita sebut dengan master franchise-nya ya, yang mengatur di Indonesia saja atau mewakili dari pusat sana. Berikutnya adalah ada beberapa UDIRIS, kriteria khusus waralaba di dalam undang-undang, terutama di dalam peraturan pemerintah. Sebenarnya ada beberapa peraturan pemerintah yang membahas tentang waralaba. Di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan, yaitu pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Di antaranya yang pertama mempunyai ciri usaha yang khas. Ini sebagai pembeda dari usaha yang lain. Terbukti sudah memberikan keuntungan. Ini tercatat ada laporannya. Laporan keuntungan biasanya diberikan franchisor kepada franchisee-nya. Kemudian memiliki standar pelayanan tertulis atau kita sebut dengan SOP-nya, memudahkan diajarkan dan diaplikasikan, jadi manajemennya mudah dipelajari, ada step by step-nya. Adanya dukungan yang berkesinambungan, adanya dukungan ya dari franchisornya. Kemudian terhadap daftar lisensinya atau hakinya. Sebenarnya masih ada lagi pasalnya, ada pasal 4, pasal 6 dan pasal 12. Bentuk waralaba atau kita ada produk franchising, manufakturan franchises, kemudian ada bisnis format franchising. Nanti bisa dibaca aja, bisa dibaca. Atau saya beri kesimpulan kalau produk franchising itu adalah waralaba membeli bahan baku ke pewaralaba. Kemudian manufakturan franchise, lebih gampangnya adalah franchisee mengambil barang di franchisor dengan biasanya itu barang-barang yang sudah produksi jadi. Contoh kalau di sini adalah minuman soft drink seperti Coca-Cola, Pepsi, barang-barang jadi biasanya. Dan bisnis format franchising, ya gampangnya adalah franchise menggunakan manajemen franchisornya, artinya sudah ada manajemennya.
Kemudian sifat perjanjian waralaba. Yang pertama, suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum. Dua, memberikan kemungkinan perwaralaba tetap mempunyai hak atas nama dagang atau merek dagang, format pola usaha dan seterusnya. Yang ketiga, memberikan kemungkinan perwaralaba mengendalikan sistem usaha yang dilisensikannya. Yang keempat, hak, kewajiban, dan tugas masing-masing pihak dapat diterima perwaralaba. Hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba. Yang pertama ada nama dan alamat perusahaan para pihak, bisa dilihat di slide-nya. Nama dan jenis haki kelayakan atau ada ciri khas usaha, ada manajemennya, penjualannya, penataannya, distribusi, hak dan kewajiban dan para pihaknya yang terkait. Kemudian fasilitas yang diberikan oleh terwaralaba ya. Kemudian ada wilayah usaha, ada jangka waktu perjanjian, perpanjangan, pengakhiran, pemutusan, cara menyelesaikan perselisihan. Tentu dalam masalah bisnis ada banyak perselisihan. Tata cara pembayaran imbalannya gimana, pembinaan manajemennya ya, kepemilikan dan ahli warisnya gimana. Unsur-unsur dari franchise. Yang pertama ada minimal dua pihak, yaitu perwaralaba dan terwaralaba. Adanya penawaran paket usaha dari perwaralaba, adanya kerjasama pengelolaan unit usaha antara perwaralaba dan terwaralaba. Yang terakhir, seringkali terdapat kontrak tertulis antara perwaralaba dengan terwaralaba. Slide selanjutnya adalah karakteristik hukum dari franchise. Yuridis ini kita sebut aja dengan hukum. Yang pertama ada unsur dasarnya. Tentu sebuah franchise itu dibangun ada unsur dasarnya. Ada konsep bisnis totalnya, produk bisnisnya harus unik, berbeda, membedakan produk satu dengan produk lainnya, franchise satu dengan franchise lainnya. Nah, franchisor menerima fee dan royalti. Ada hakinya itu didaftarkan. Pemberian produk langsung dari franchisor, pengendalian, pelayanan pemilihan lokasi, franchisee memakai atau menjual produk, adanya pelatihan manajemen, bantuan pendanaan dari perwaralaba, daerah pemasaran yang eksklusif, kemudian mengandung unsur merek sistem bisnis. Di slide selanjutnya, Indonesia adalah negara hukum, di mana Indonesia memiliki hukum, diantaranya adalah hukum franchise tersebut. Ada beberapa tata tertib hukum di dalam menjalankan waralaba atau franchise. Yang pertama, franchise tentu harus didaftarkan. Yang kedua, perlu adanya kode etik terhadap franchise. Yang ketiga, diperlukan suatu asosiasi franchise yang tangguh. Yang keempat, franchise harus memegang teguh prinsip keterbukaan informasi. Yang kelima, perlu adanya linus oleh pemerintah terhadap klausa yang baku terhadap kontrak franchise. Biaya-biaya dalam transaksi franchise, yang pertama adalah biaya royalti, yaitu biaya yang dikeluarkan sebulan sekali. Ada franchise fee, biaya sekali pembelian, artinya biaya ya sekali itu saja untuk bisa melakukan franchise. Kemudian ada biaya sewa, ada asesmen fee. Bahasa mudahnya ialah biaya pengalihan. Ada direct expenses atau bahasa mudahnya adalah biaya langsung. Sebenarnya masih banyak lagi, ada biaya-biaya lagi. Kemudian terakhir adalah tentang keuntungan dan kerugian dari franchise. Yang pertama dari keuntungan berbisnis franchise itu, yang pertama tentu dari segi manajemennya. Manajemennya sudah disediakan adanya follow up training atau layanan konsultasi bidang keuangan itu sudah ada. Pengajaran di kelas atau penjelasan di lapangan sudah ada. Artinya manajemen yang dilakukan franchise itu udah ada step by stepnya, mudah dipelajari. Kemudian dari segi produk sama format bisnisnya, tentu franchisee diberikan sistem bisnis dari franchisor. Franchisee juga bergantung pada metode dan teknik franchisor. Ini berurut-urutan tadi ya, sama seperti manajemennya. Kemudian daya beli yang terpusat. Terkadang hampir semuanya franchisee itu membeli kepada franchisor.
terwaralaba membeli pala perwaralaba seperti Mixway ya, bahan-bahannya diberi membeli pada perwaralaba semua. Standar operasi yang ketat ini terwaralaba itu terkadang memakai sistem perwaralaba sehingga dituntut benar-benar memakai sistem perwaralaba ya. Adanya infeksi terjadwal, ada mystery shoppernya, kemudian kejenuhan pasar. Terkadang pertumbuhan franchise itu cepat ya, di zona 1 ada, zona 2 pun ada, akhirnya pasarnya jenuh. Misalnya di Jogja ada, di Jogja Selatan ada, Jogja Utara ada, jadi orang milihnya yang mana, bingung. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian terakhir, kenapa perusahaan memutuskan untuk memfranchise bisnisnya, tentu ada tujuannya. Yang pertama adalah sebenarnya franchise itu untung ya. Yang pertama itu ada banyak keuntungan yang akan didapat tanpa harus keluar modal banyak. Artinya kita sudah dapat manajemennya, sudah dapat laporannya, itu sekalian kita juga belajar. Mungkin kalau misalnya sudah mapan, tentu kita bisa buka bisnis dengan ilmu yang sudah diberikan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari presentasi ini dari kelompok 6. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di grup. Mungkin hanya itu, cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.